Episode 1546-1550. Bab 1546, Markis Sen. Kemungkinan besar satu-satunya orang yang merasa lebih dingin daripada Yi Chun adalah Raja Qi. Untuk menghadapi kaisar selama bertahun-tahun, ia susah payah membangun reputasi sebagai raja yang bijaksana dan berbudi luhur. Ia selalu hidup seolah-olah berjalan di atas es tipis. Bersama dengan dukungan para pembantu kepercayaan mendiang kaisar, ia hampir tidak mampu menguasai kaisar dalam hal kekuasaan dan prestise. Namun, 2 tahun terakhir tampaknya sangat tidak beruntung baginya. Hal-hal buruk telah terjadi pada para pejabat di pihaknya berulang kali. Dia mulai sedikit panik saat melihat pasukannya berkurang sedikit demi sedikit, dan dengan demikian melancarkan serangan balik yang ganas. Awalnya dia mengira dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan situasi, namun sekarang, sesuatu seperti ini telah terjadi. Kaisar Iblis menyebut dirinya sebagai keponakan kaisar, kontribusi luar biasa macam apa itu. Banyak generasi kaisar manusia yang gagal melakukan itu, namun sekarang, Zhao Han benar-benar berhasil melakukannya. Jika Raja Qi mengizinkan Zhao Han mengadakan upacara Feng Shan dan seluruh dunia mendengarnya, tidak ada satupun yang dapat menandingi prestisenya lagi di masa depan. Kerja keras Raja Qi seumur hidupnya menghadapi Zhao Han akan berakhir sebagai lelucon belaka. Sementara itu, semua ini disebabkan oleh Zuan. Raja Qi mendidih karena marah, berpikir, apakah aku mengawasi sesuatu padanya dalam kehidupanku sebelumnya atau semacamnya. Kehilangan pasukanku dimulai tepat saat dia tiba di kota kelahirannya. Jika aku tahu keadaan akan menjadi seperti ini, aku harus menghancurkan semut ini sampai mati saat itu. Anda telah berhasil menipu Zhao Jing untuk +444+444+444. Raja Qi tidak dapat menahan diri lagi. Ia tidak mau repot-repot memberi isyarat kepadanya terlebih dahulu sebelum bertanya, untuk sesuatu yang begitu penting, mengapa Kaisar Iblis tidak mengirim utusan, dan malah membiarkanmu, seorang manusia, untuk meneruskannya. Suaranya membuat seluruh istana langsung tenang. Bukan hanya golongan Raja Qi, bahkan golongan Istana Timur dan golongan Kaisar pun bingung. Memang, itu tidak masuk akal. Zuan berkata perlahan, semua ini terjadi secara kebetulan. Aku menyaksikan kematian Kaisar Iblis di ruang bawah tanah rahasia, lalu memperoleh pesan penting yang dipercayakan kepada Istana Raja Iblis. Begitu keluar dari ruang bawah tanah, aku bertemu dengan putra mahkota yang menggunakan pasukan untuk membantai saudara-saudaranya sendiri dengan kejam. Tidak seorang pun menyangka bahwa pangeran kedua juga aktif merencanakan pada saat itu, dan dia memberontak. Di tengah-tengah itu, saya berkontribusi sedikit untuk membantu kaisar termuda menaiki tahta. Setelah itu, aku kembali menjadi sisi manusia. Itulah mengapa mereka mempercayaiku untuk menyampaikan pesan ini. Selama Yang Mulia setuju, diplomat resmi akan segera dikirim untuk menyelesaikan detail urusan ini. Meskipun Zuan telah meremehkan situasi itu, orang-orang yang hadir semuanya. Mudah dibayangkan betapa berdarah dan kejamnya perebutan tahta kekaisaran. Namun, sulit membayangkan bagaimana seseorang seperti Zuan dapat ikut serta dalam perebutan tersebut, terutama membantu pangeran termuda merebut tahta. Banyak orang mulai diam-diam menilai Zuan. Bahkan tidak sedikit pun aura Qi yang keluar dari tubuhnya. Apakah dia benar-benar mampu melakukan hal seperti itu? Mungkinkah dia terluka parah selama pertempuran itu, membuat kehilangan semua pelatihannya? Namun, yang lebih penting, surat Kaisar Iblis itu ada di sana, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bahkan Raja Qi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ekspresinya benar-benar gelap, dan pikirannya tak bisa ditembus. Asisten Direktur Sekretariat Pusat, Pei Lian berkata, Tuan Zhu adalah manusia, namun dia membantu Kaisar Iblis. Bukankah itu agak tidak pantas? Dia adalah putra Pei Zheng, orang lain dari faksi Raja Qi. Dia selalu agak cerdik dan pandai memanfaatkan sudut pandang. Dengan dia yang memimpin, para pejabat dari faksi Raja Qi semuanya menyuarakan pendapat mereka. Mereka juga mengemukakan tuduhan kolusi dengan ras Vian dari sebelumnya. Iklan oleh Pub Future. Zuan tetap tenang saat melihat mereka, menjawab, jika aku tidak ikut campur, maka kaisar baru ras iblis akan menjadi pemimpin yang sangat berbakat dari 5 ekstrim muda ras iblis, putra mahkota gagak emas atau sebaliknya, pangeran kedua yang kuat dan licik. Izinkan saya bertanya kepada semua orang, apakah akan lebih bermanfaat bagi kita jika salah satu dari mereka menjadi kaisar iblis? Atau jika seorang anak menjadi kaisar iblis. Yang lain terdiam.
Mereka tentu saja dapat membedakan siapa yang akan lebih beruntung di atas tahta. Jika orang itu bukan pangeran termuda di atas tahta, mereka tidak akan pernah mau menjadi keponakan kaisar manusia dan menunjukkan kelemahan seperti itu. Akan tetapi, tindakan pangeran termuda itu begitu wajar sehingga bahkan para tetua ras Vian pun tidak keberatan. Zhao Han tiba-tiba angkat bicara, "Baiklah, karena Kaisar Iblis ingin memberi penghormatan kepada kita sebagai keponakan, itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Sampaikan perintah agar seluruh perbatasan negara diberi amnesti selama 3 hari. Hiduplah Kaisar, hiduplah, hiduplah." Setelah mendapat pujian dari para menteri, anggota Istana Timur berkata, "Tuan Zhu telah membawa pulang prestasi yang luar biasa, dia harus diberi penghargaan." Dengan begitu, orang-orang akan terdorong untuk bekerja lebih keras. Zhao Han mengangguk, suasana hatinya cukup baik, jadi dia merasa bahkan Zuan sedikit lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Dia bertanya, "Menurut para menteri kita, hadiah apa yang pantas diberikan?" Mereka yang hadir saling memandang dengan cemas. Itu pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Jika pasukan mereka telah menyerbu wilayah ras Vian dan memaksa ras Vian untuk tunduk, ini hanya akan menjadi kontribusi utusan diplomatik biasa. Hanya beberapa hadiah sederhana dari Departemen Upacara sudah cukup. Namun saat ini, kekuatan ras Vian masih ada, dan pasukan mereka menemui jalan buntu. Manusia tidak pernah menyangka ras Vian akan mengakui kekalahan begitu saja. Namun, Zuan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai hasil seperti itu. Itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Pejabat lain angkat bicara untuk menarik hati Istana Timur, dengan mengatakan, pencapaian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat Tuan Zhu sekarang sudah menjadi bangsawan, kontribusi ini sudah cukup untuk menjadikannya raja yang istimewa. Seorang raja, kelopak mata sang kaisar tak dapat menahan diri untuk berkedut ketika mendengar usulan itu. Ekspresi Raja Qi juga sangat dingin. "Bagaimana mungkin ikan loah seperti ini bisa dibandingkan denganku? Novel favoritmu ada di novel.com." Banyak orang di istana bereaksi cepat dan mengkritik pejabat tersebut. Salah seorang menjawab, "Sumbangan Tuan Zhu tidaklah sedikit, tetapi mengangkatnya menjadi raja sudah keterlaluan. Alasan mengapa ras iblis bersedia menyerah adalah karena gengsi yang mulia, kekhawatiran mereka adalah alasan utamanya. Pada akhirnya, sebagian besar sumbangan adalah milik yang mulia." Dengan orang itu yang memimpin, yang lain segera memuji Zhao Han atas betapa heroik dan kuatnya dia. Bahkan Raja Qi tidak punya pilihan selain menentang pikirannya yang sebenarnya dan memberikan pujian. Zhao Han sangat senang dan berkata, "Kalian semua berbicara terlalu formal. Kontribusi Zuan dalam masalah ini juga tidak dapat diabaikan." Semua anggota istana menjadi waspada. Mereka segera menyadari bahwa gagasan untuk menjadikan Zuan sebagai raja telah ditolak. Karena itu, mereka mulai mendiskusikan hadiah lain apa yang cocok. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat perubahan di istana, Zuan tidak terlalu terpengaruh. Dia berpikir, jika orang-orang ini tahu dia adalah bupati ras iblis, reaksi macam apa yang akan mereka berikan. Pejabat lain mengusulkan, "Kalau begitu, haruskah kita memberinya gelar adipati saja?" Awalnya, orang-orang merasa itu agak tidak masuk akal, tetapi setelah memikirkannya, Zuan benar-benar telah membawa banyak kontribusi. Dia sudah menjadi bangsawan. Jika dia hanya dinaikkan satu peringkat sebagai hadiah, itu akan terlalu dingin. Itu akan memalukan bagi keluarga kerajaan. Namun, Zuan masih terlalu muda. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah berubah dari orang biasa menjadi seorang bangsawan. Sekarang, dia bahkan bisa menjadi seorang adipati. Istana memiliki begitu banyak menteri penting, namun berapa banyak yang menjadi adipati? Setiap adipati berada di puncak jabatan resmi. Sekarang, seorang anak muda dapat ditambahkan ke jajaran mereka. Memikirkannya saja sudah agak aneh. Bahkan Biziang pun merasa iri. Ia merasa bakatnya luar biasa dan ia juga termasuk yang terbaik di antara teman-temannya. Ia selalu memperlakukan Zuan seperti anjing adik perempuannya, yang jika dipikir-pikir, setidaknya akan menjadikannya pelayan klan Bi. Namun, Zuan sekarang telah menjadi seorang adipati. Kedudukannya sama dengan ayah Biziang sendiri. Sementara itu, sebagai tuan muda, dia sendiri masih jauh dari kata sempurna. Bagaimana mungkin dirinya yang biasanya sombong bisa menoleransi hal ini? Sebaliknya, mata Bi Linglong berbinar-binar. Tidak seperti kakak laki-lakinya,
dia hanya berharap Zuan dapat mencapai posisi yang lebih tinggi. Pengadilan membahas situasi tersebut, pada akhirnya, mereka secara bertahap mencapai konsensus bahwa mereka akan memberikan Zuan pangkat adipati terendah. Para adipati dipisahkan menjadi 3 jenis, dari yang tertinggi ke yang terendah, ada adipati negara bagian, adipati wilayah, dan adipati daerah. Sebelumnya, Jian Yanyo pernah menjadi adipati Komando Cloud Center. Komando itu adalah wilayah kekuasaannya. Sementara itu, adipati daerah memiliki kota-kota sebagai wilayah kekuasaan feodal mereka. Adipati Bright Moon Chu Zongtian adalah orang seperti itu. Sementara itu, Zuan tidak memiliki fondasi apapun, jadi tidak mungkin dia akan diberi wilayah kekuasaan sebesar kota bulan cerah. Baik itu faksi Raja Qi atau faksi Kaisar, keduanya telah mencapai konsensus bahwa Zuan telah dipromosikan terlalu cepat dan membutuhkan semacam penindasan yang tepat. Karena itu, mereka semua mulai mendiskusikan kota kecil terpencil dan miskin mana yang akan diberikan kepadanya. Tiba-tiba, Yi Chun berdiri sambil menangis sedih dan marah. Orang ini berkonspirasi untuk membunuh anakku dan membunuh para juru sita dengan kejam. Apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Anda telah berhasil menipu Yi Chun untuk plus 996 plus 996 plus 996. Seluruh pengadilan segera menjadi tenang, mereka semua malu. Mereka tampaknya benar-benar lupa tentang itu. Selanjutnya, mereka mulai berdebat dengan riuh tentang apa yang harus dilakukan. Fraksi Raja Qi memanfaatkan kesempatan itu dan mencoba menghukum Zuan atas kejahatannya. Banyak orang dari fraksi Kaisar merasa iri karena Zuan naik pangkat terlalu cepat, jadi mereka juga tidak banyak bicara untuknya. Sementara itu, Istana Timur secara alami bertindak atas keinginan Putri Mahkota, tetapi mereka mendapati diri mereka agak terlalu lemah jika sendirian. Mereka mendapat tekanan berat dari orang-orang Raja Qi. Kaisar mengerutkan kening. Dia tentu saja memahami maksud Raja Qi. Tidak, mungkin dia membiarkan kontribusi mulianya menjadi kacau, jika tidak, martabat apa yang akan dia tinggalkan selama upacara Feng Shan. Karena itu, dia segera menyelesaikan masalahnya dan berkata, Kaisar ini akan mengirim utusan bordir untuk menyelidiki situasi klan Shang. Namun, terlepas dari itu, tindakan Zuan salah. Karena pertimbangan atas kontribusinya terhadap umat manusia, kalau begitu, gelar adipati yang seharusnya dia miliki akan dikurangi menjadi markis. Baru-baru ini, Shen Len kebetulan memiliki lowongan, jadi kita dapat memberinya sebagai wilayah kekuasaan Zuan dan memberinya gelar markis Shen. Zuan tercengang, tenggorokan dalam. 1. Apa sih yang telah saya lakukan hingga pantas menerima ini? Aku tidak pernah mendapat satu pun gelar normal. 1. Pengucapannya mirip dengan Markis Shen. Bab 1547, menari di atas tali ketat kehidupan dan kematian. Zuan tidak terlalu peduli apakah dia seorang adipati atau markis. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah menjadi kaisar sebelumnya di Yingsu. Perbedaan antara kedua pangkat itu tidak berarti baginya. Sisi manusia jauh lebih rumit, dan semua promosi memiliki peraturan dan batasan yang ketat. Status keluarga dan latar belakang seseorang juga akan dipertimbangkan. Pemberian gelar raja jelas tidak praktis, tetapi dia berpikir bahwa dengan kontribusi yang begitu besar, dia setidaknya akan menjadi seorang adipati, bahkan jika itu adalah adipati daerah tingkat terendah. Namun, pada akhirnya, ia tetap diturunkan pangkatnya menjadi seorang markis. Meskipun alasan dangkalnya adalah bahwa ia membunuh Yi Zibing, selama keinginan kaisar, ia dapat saja menyelidiki klan Shang terlebih dahulu. Mengingat tindakan Yi Zibing, bahkan kematian pun tidak akan menghapus kejahatannya. Akan tetapi, kaisar tidak menyelidikinya dan memilih untuk menghukumnya terlebih dahulu. Yi Chun dan yang lainnya mungkin merasa bahwa kaisar melindunginya, tetapi Zuan mengerti dengan sangat jelas bahwa mengapa kaisar tidak ingin menjadikannya seorang adipati. Sebelumnya, ketika dia minum bersama Sang Hong, mereka membicarakan tentang kaisar. Meskipun Zhao Han berbakat dan berani, dia terlalu ambisius, dan dia memperlakukan rakyatnya dengan dingin. Zhao Han jelas ingin mengambil semua kontribusi dari ketundukan ras iblis untuk dirinya sendiri. Jika hadiah Zuan terlalu besar, semua orang akan berpikir bahwa kontribusi itu miliknya. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditoleransi oleh Zhao Han. Tapi tidakkah kau memaksaku untuk memberiku gelar yang lebih baik? Phoenix Man, Green Head, Great Lady Count, dan sekarang kau memanggilku Deep Throat.
Apa selanjutnya untuk Duke? Ketika melihat ekspresi Zuan yang semakin gelap, Zhao Han hanya berpikir bahwa Zuan tidak senang. Hal itu malah membuatnya merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang ditimbulkan bocah ini, bukankah prospek masa depannya masih sepenuhnya dalam genggamanku? Raja Qi memasang ekspresi termenung. Dia tentu saja bisa melihat pikiran Kaisar. Zuan jelas tidak puas dengan ini. Bukannya aku tidak pernah berpikir untuk melibatkannya. Namun, tidak pernah ada hal baik yang terjadi setiap kali aku melibatkannya. Dia adalah penyebab utama baliknya kemerosotan pasukanku. Orang yang penuh kebencian seperti ini pantas mendapatkan hasil seperti ini. Bahkan Biziang, yang berada di pihak yang sama dengan Zuan sampai tingkat tertentu, menghela napas lega, begitu juga banyak orang lainnya. Jika Zuan menjadi seorang adipati, mereka akan tiba-tiba merasa sangat malu. Semua orang di istana merasa puas, kecuali Yi Chun. Apakah kematian putranya akan diselesaikan begitu saja? Ia mencoba mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Kaisar mengerutkan kening. Sekarang, bahkan mereka yang sebelumnya berada di pihaknya pun menegurnya. Di mata orang lain, gelar adipati telah digunakan sebagai kompensasi atas nyawa putranya. Rasanya agak berlebihan baginya untuk tidak puas dengan itu. Begitulah dunia bekerja, semuanya bergantung pada keseimbangan. Gagasan tentang kehidupan yang tak ternilai hanyalah sesuatu yang dibicarakan orang-orang, pada kenyataannya, mereka semua punya perkiraan sendiri. Karakter Yi Zibing adalah sesuatu yang sudah diketahui semua orang. Karena itu, kebanyakan orang percaya dengan apa yang dikatakan Zuan, dan menyimpulkan bahwa kematian Yi Zibing memang pantas. Ketika merasakan ketidakpuasan sang kaisar, hati Yi Chun terasa dingin. Ia tahu bahwa suasana hati sang kaisar saat ini sedang baik dan jika ia terus mengganggu rencana Feng Shan sang kaisar, ia bisa berada dalam bahaya. Tak berdaya untuk melakukan apapun, ia hanya bisa menerima nasibnya. Ia menatap Zuan dengan penuh kebencian. Anda telah berhasil menipu Yi Chun untuk plus 555 plus 555 plus 555. Ekspresi Zuan tetap tenang sepanjang waktu, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Iklan oleh Pub Future. Kemudian, pengadilan mulai membahas situasi ras iblis dengan antusias. Banyak orang mulai bertanya kepada Zuan tentang informasi terkait. Mereka semua sangat gembira, karena ini adalah kemenangan terbesar umat manusia dalam lebih dari 1000 tahun. Ketika sidang pagi ditutup, beberapa kelompok subjek berbondong-bondong datang untuk memberi selamat kepada Zuan. Entah mereka suka atau tidak, mereka harus mengakui bahwa dia sekarang memainkan peran penting di pengadilan. Zuan menanggapi mereka semua dengan sopan. Tak lama kemudian, seorang kasim rendahan melaporkan bahwa Kaisar telah memanggil Zuan ke ruang kerjanya. Zuan menggigil, tetapi ia mengikuti kasim itu ke ruang belajar kekaisaran. Ruang itu disebut ruang belajar, tetapi telah diubah menjadi ruang kultivasi terpencil oleh Zhao Han. Hanya beberapa ajudan terpercaya yang memenuhi syarat untuk dipanggil ke sana. Menyambut Kaisar dengan hormat, Zuan segera berkata, "Yang mulia, Tuan Sang tidak bersalah. Kritik tentang kolusi dengan ras iblis adalah omong kosong belaka. Tentu saja aku punya pikiranku sendiri. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya," kata Zhao Han sambil lalu menatapnya dan bertanya, "Bagaimana Kaisar Iblis benar-benar mati? Ceritakan padaku detailnya." Kaisar Iblis adalah satu-satunya orang di dunia ini yang sebanding dengannya. Jika dia meninggal, bukankah itu berarti Zhao Han juga bisa meninggal karena sebab yang sama? Zuan sudah siap menghadapi situasi ini. Karena itu, ia mengisi berbagai detail, hal-hal yang belum ia bagikan secara terbuka di sidang pengadilan. Tentu saja, ia menghilangkan banyak detail tentang keterlibatannya dalam cerita, sebagai gantinya menekankan peran berbagai makhluk abadi yang kuat di ruang bawah tanah rahasia itu. Mata Zhao Han berbinar saat mendengar apa yang terjadi. Dia bahkan tidak bisa duduk diam lagi dan mulai mondar-mandir di ruang belajar. Dadanya yang naik turun menunjukkan betapa gelisahnya dia saat dia berseru, "Aku tidak menyangka benar-benar ada yang abadi di dunia ini." Petik 2. Sama seperti Kaisar Iblis, dia telah lama terjebak pada tingkat kultivasinya saat ini. Meskipun dia telah melihat beberapa catatan sejarah, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa bahwa itu hanyalah rumor yang dibuat-buat. Dia bahkan mulai curiga bahwa tidak ada jalan di depannya. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa ada makhluk abadi, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Zuan segera berkata, "Pada saat itu, Kaisar Iblis juga sangat bersemangat,
tetapi karena rasa ingin tahunya, dia pun tamat. Pada suatu saat, jalan antara surga dan manusia terputus. Wilayah tak dikenal itu juga tertutup sepenuhnya. Mungkin tidak akan terbuka lagi selama ribuan tahun. Dia khawatir Zhao Han akan begitu marah sehingga dia bersikeras untuk berkunjung secara pribadi. Almarhum Kaisar Iblis kini telah meninggal, jadi bagaimana mungkin ras iblis bisa menghentikannya? Tentu saja, jika Komite Tetua bekerja sama dengan formasi pertahanan Istana Raja Iblis, mereka masih akan memiliki peluang untuk bertarung. Namun, setelah pertempuran itu, korbannya pasti akan parah. Zuan akhirnya memantapkan posisinya di sana, dia tidak ingin semuanya hancur begitu saja. Jalan antara surga dan manusia terputus, gumam Zhao Han, memikirkan Kaisar Langit yang memisahkan surga dan bumi. Ia melanjutkan, tidak heran aku tidak dapat membuat kemajuan apapun setelah bertahun-tahun, tetapi bagaimana aku bisa memperbaikinya dan menerobosnya. Saat dia bicara pada dirinya sendiri, ekspresinya berubah beberapa kali, kadang-kadang dia diliputi kebahagiaan, dan kadang-kadang dia mengerutkan kening karena khawatir. Zuan berpikir, jangan bilang orang ini benar-benar memikirkan cara untuk menerobos sementara jalan antara surga dan manusia terputus. Iklan oleh Pub Future. Saya benar-benar akan menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah saat itu. Untungnya, Zhao Han tidak dapat menemukan ide apapun untuk waktu yang lama, jadi dia mengesampingkan pikirannya untuk saat ini. Dia bertanya kepada Zuan, benar, apa yang terjadi dengan obat abadi yang kamu sebutkan? Itu hanya tipuan. Satu-satunya kasus pengobatan abadi yang kuketahui melibatkan seseorang yang akhirnya menjadi monster dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menyebutnya sebagai keabadian akan sedikit dipaksakan, kata Zuan sambil berpikir dalam hati, benar saja, orang yang satu kakinya sudah berada di dalam kubur ini juga tertarik dengan hal ini. Ia menceritakan kisah Yayu lagi. Ia telah mempraktikkan kisah ini dengan Komite Tetua Ras Iblis, tidak ada yang salah dalam penyampaiannya. Benar saja, Zhao Han menunjukkan ekspresi kecewa dan berkata, jadi begitulah. Kemudian, Zhao Han bertanya kepada Zuan tentang beberapa detail lebih lanjut tentang ruang bawah tanah rahasia itu, terutama bagian yang berhubungan dengan Kaisar Iblis. Untungnya, Zuan sudah siap untuk semuanya. Setelah beberapa saat, Zhao Han tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi dengan kultivasimu? Apakah kamu benar-benar lumpuh sekarang? Aku terluka di ruang bawah tanah rahasia dan pengadilan Raja Iblis. Aku seharusnya bisa pulih jika aku beristirahat sebentar, jawab Zuan dengan ambigu. Zhao Han mengangguk. Dia tidak peduli apakah kultivasi Zuan kembali atau tidak. Bahkan, jika Zuan benar-benar menjadi lumpuh, itu hanya akan membuatnya semakin yakin. Karena itu, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Zuan pergi. Dia sangat puas dengan percakapan ini. Meskipun dia belum benar-benar memperoleh apapun, dia telah menemukan bahwa masih ada jalan di depannya. Bagi seseorang seperti dia, itu lebih penting daripada apapun. Zuan tiba-tiba dihentikan oleh seseorang tak lama setelah dia meninggalkan ruang belajar kekaisaran. Orang itu berkata, selamat, Tuan Zhu, karena telah dipromosikan menjadi markis. Jadi itu Kasim Lu, jawab Zuan, mengenali Kasim yang selalu berada di samping permaisuri. Keduanya bertukar sapa sebelum dia bertanya, kenapa aku tidak melihat yang mulia? Lagi pula, pria ini selalu berada di dekat permaisuri seperti penjilat yang paling setia. Zuan hampir selalu melihat permaisuri di dekatnya. Saya tidak menyangka Tuan Zhu masih mengingat yang mulia, jawab Kasim Lu, ekspresi penderitaan bercampur harapan terpancar di matanya. Yang mulia telah bercocok tanam di sumber air panas di pinggiran kota selama beberapa hari terakhir. Dia sedang menunggu Tuan Zhu untuk mendoakannya agar sehat. Zuan merasa sedikit pusing saat memikirkan hal itu. Permaisuri Liu Ning sangat cantik, tetapi Zhao Han masih hidup. Sebelumnya, dia hanya marah dan ingin membalas dendam. Setelah menenangkan pikirannya, dia baru menyadari bahwa itu sama saja dengan menari di atas tali kematian. Sepatu seseorang pasti akan basah jika berjalan di tepi sungai. Terlebih lagi, permaisuri memanfaatkannya untuk kesembuhannya, jadi dia merasa bahwa dia telah kalah. Dia mencari kesempatan untuk menolak, tetapi Kasim Lu tidak memberinya kesempatan itu, dengan berkata, Yang Mulia sudah berkali-kali mengenang Tuan Zhu. Kesabarannya sudah mencapai batasnya. Tuan Zhu, mohon jangan mengecewakan Yang Mulia. Wanita pemarah bersedia melakukan apa saja. Ancamannya jelas.
Zuan merasa seolah-olah dia seperti kubis Cina segar dan montok yang diinginkan oleh seorang sucubus. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Kasim Lu tampaknya telah menyadari sesuatu dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Suara cincin dan ornamen yang saling bersentuhan terdengar jelas dan merdu memenuhi udara. Aroma yang elegan dan halus tercium di udara, tetapi suara pemiliknya yang biasanya terdengar manis terdengar agak dingin. Tidak ada pesan sama sekali dari Tuan Zhu selama ini, dan kupikir ada sesuatu yang terjadi. Jadi itu karena kau menemukan sesuatu yang lebih baik. Bab 1548, Bahaya Mendekat. Ketika dia berbalik, Zuan melihat seorang wanita berpakaian indah berjalan perlahan. Ada hiasan merah di dahinya, dan rambutnya dikepang dengan bunga yang indah dengan berbagai macam hiasan yang indah. Rumbai-rumbai di pakaiannya perlahan bergoyang saat dia berjalan, hampir menarik hati orang-orang yang menatapnya. Meskipun pakaiannya mewah, ia tetap terlihat sangat anggun dan berkelas. Hanya Bilinglong yang bisa memadukan kedua penampilannya dengan begitu sempurna. Saya menyapa Putri Mahkota. Zuan menyapanya sambil membungkuk. Mereka berada di depan banyak Kasim dan pelayan, jadi dia harus menunjukkan kepadanya tata krama yang tepat. Aku tidak pantas mendapatkan rasa hormat seperti itu. Bilinglong menjawab sambil mengalihkan pandangannya. Benar, kamu bukan lagi Tuan Zhu. Aku seharusnya memanggilmu Markis Sen sekarang, kan? Anda telah berhasil menipu Bilinglong untuk +55 +55 +55, temukan novel terbaru di Novel Bin per meter. Zuan agak bingung, bagaimana mungkin aku menyinggung perasaannya? Jika kau terus menyusahkanku, aku akan mengajarimu apa sebenarnya arti Deep Throat. Putri Mahkota pasti bercanda. Lupakan, Markis Sen, bahkan jika aku menjadi adipati atau raja, aku akan tetap menjadi milik Putri Mahkota dan Putra Mahkota, kata Zuan sambil tersenyum. Tuan Zhu cukup ambisius, kata Bilinglong. Meski nadanya kasar, amarahnya masih sedikit mereda. Wajahnya juga sedikit memerah. Dia bilang dia milikku, tetapi mengapa dia terus menatap gaunku? Dia agak tidak puas, lalu melanjutkan, Anda masih belum mengunjungi Istana Timur begitu lama setelah sidang pengadilan pagi selesai. Mungkinkah kau tidak menganggapku, dan Putra Mahkota sebagai orang penting lagi? Yang Mulia ingin saya pergi ke ruang belajar kekaisaran setelah sidang pengadilan berakhir, dan saya baru saja keluar. Itulah mengapa saya belum sempat. Saya berharap Putri Mahkota dapat memaafkan saya, jawab Zuan. Ia tidak marah ketika melihat Bilinglong bertingkah seperti gadis kecil yang manja. Ia justru menganggapnya sangat menggemaskan. Sialan dunia ini yang memperlakukan wanita cantik dengan lebih baik. Bilinglong juga tahu alasannya, itulah mengapa dia begitu dekat. Jadi, Yang Mulia mengundang Anda, Bilinglong dengan santai berbicara kepada Zuan tentang masalah resminya sambil memberi isyarat kepada bawahannya untuk tidak mengikuti mereka. Tak lama kemudian, keduanya tiba di paviliun yang jauh. Itu adalah tempat di mana orang lain masih bisa melihatnya sehingga tidak akan ada yang curiga, tetapi mereka tidak perlu khawatir orang lain akan menguping pembicaraan mereka. Apa yang baru saja kamu tanyakan, Yang Mulia? Bilinglong bertanya melalui Qi sambil tetap melanjutkan percakapan yang dangkal. Bagaimana Kaisar Iblis meninggal, dan juga beberapa detail lain tentang wilayah tak dikenal, jawab Zuan. Tidak perlu baginya untuk menyembunyikan semua itu. Dia sama sekali tidak mempersulitmu, kan? Bilinglong bertanya dengan gugup. Bagaimanapun, mereka berdua pernah menghadapi jiwa terbelah Zhao Han di makam West Hound di masa lalu, itulah sebabnya dia secara naluriah merasa khawatir terhadap Zuan. Ketika melihat raut wajah khawatir di mata wanita itu, Zuan merasa hangat. Ia menjawab, jangan khawatir. Bukankah aku masih baik-baik saja sekarang? Bilinglong menghela napas lega. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, apakah kematian Kaisar Iblis ada hubungannya denganmu? Menurutmu, apakah aku punya kemampuan seperti itu? Jawab Zuan. Dia tidak berencana memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah rahasia itu. Tidak ada cara untuk menciptakan kembali kondisi di ruang bawah tanah itu, jadi hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh seorang manusia abadi lagi. Karena itu, mengatakannya dengan lantang tidak ada artinya dan hanya akan membuat rekan-rekannya terlalu optimis. Lebih jauh lagi, jika dia tidak berhati-hati dan Zhao Han mengetahuinya, dia benar-benar akan menembak kakinya sendiri saat itu. Itu wajar saja bagi orang lain, tetapi sulit dikatakan bagimu, kata Bilinglong,
tatapan matanya hampir penuh hormat saat menatap Zuan. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikannya mengalahkan jiwa terbelah Zhao Han. Sebelumnya, dia mengira Zhao Han tak terkalahkan, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa berpikir sedikit pun untuk melawannya. Namun, setelah penjara rahasia itu, dia menemukan bahwa Zhao Han juga hanyalah manusia, dan dia bisa dikalahkan. Begitu kita punya kesempatan, ceritakan padaku tentang semua yang terjadi di ruang bawah tanah secara terperinci, lanjut Bi Linglong dengan penuh semangat. Rahasia seperti itu adalah sesuatu yang biasanya hanya berhak ditanyakan oleh Zhao Han, tetapi karena hubungannya dengan Zuan, dia tentu saja dapat menanyakannya juga. Iklan oleh Pub Future, tentu saja, kata Zuan sambil mengangguk. Kapan lagi kita bisa berduaan di masa depan? Terowongan rahasia yang menuju ke kamarnya pasti bisa digunakan, tetapi Zhao Han tidak lagi menyendiri. Mencoba mencuri menantu perempuannya tepat di bawah hidungnya, jika Zuan melakukan itu, bukankah dia akan memperlakukan seorang manusia abadi sebagai lelucon? Benar, mengapa Kasim Lu mencarimu? Bi Linglong bertanya, melihat ke arah Kasim Lu pergi. Dia jelas melihat mereka bersama. Tidak apa-apa, dia hanya menyuruhku mengunjungi permaisuri jika aku punya waktu. Dia mungkin juga ingin tahu tentang apa yang terjadi di wilayah tak dikenal, kata Zuan. Dia tentu saja tidak bisa memberitahu alasan sebenarnya. Bi Linglong mengangguk dan menjawab, dia adalah permaisuri, jadi kau tidak punya pilihan selain pergi jika dia memanggilmu. Namun, menurutku sebaiknya kau menjauh dari wanita itu. Wanita itu, Zuan mengulangi pertanyaannya, dengan tajam memperhatikan bagaimana wanita itu berbicara kepada permaisuri. Mengapa begitu? Tidak ada alasan khusus. Dia tidak menyukaiku, jadi aku juga tidak menyukainya. Aku tidak ingin kau bergaul dengannya. Tidak bisakah aku merasa seperti itu? Bi Linglong menjawab dengan cemberut. Tentu saja boleh. Zuan menjawab dengan tergesa-gesa. Ia tidak menyangka pertikaian antara ibu mertua dan menantu perempuan akan terjadi bahkan di dunia kultivasi ini. Bagaimanapun, permaisuri bukanlah ibu kandung putra mahkota, ia hanyalah bibinya. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Wanita itu selalu bertingkah genit, jadi kau harus berhati-hati agar tidak tergila-gila padanya, kata Bi Linglong sambil menatapnya. Zuan tertawa malu, lalu menjawab, ayolah, tidak mungkin aku melakukan itu. Apa aku terlihat seperti orang yang sudah bosan hidup? Tolong aku, seseorang, bagaimana aku bisa menjawab hal seperti itu? Haruskah aku mengaku saja bahwa aku sudah tidur dengan permaisuri? Kau bahkan berani menyentuhku, jadi siapa tahu kau akan melakukannya atau tidak, Bi Linglong bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya sedikit memanas. Namun, saat mendengar persetujuannya, dia tetap senang. Jika aku tahu kau berbohong padaku, kau pasti akan menyesalinya. Ketika Zuan melihat senyumnya yang berbahaya, wajah beberapa aktris terkenal dari dunia sebelumnya muncul di benaknya. Dia menggigil, namun, dia tidak punya pilihan selain melewati situasi ini entah bagaimana caranya. Dulu waktu saya masih jadi tukang nge-keyboard di forum, yang saya impikan cuma ngegendong cewek. Tapi sekarang setelah punya itu, saya jadi sadar kalau hidup playboy nggak semudah itu dinikmati. Untungnya, Bi Linglong tidak bisa tinggal bersamanya terlalu lama, karena mereka masih di istana. Setelah bertukar beberapa patah kata lagi, dia pergi, dikawal oleh beberapa kasim dan pelayan. Zuan menemukan tempat tersembunyi untuk mengganti pakaiannya. Kemudian, dia menuju ke rumah bordir. Sebelumnya, Zuan telah bertanya kepada Kaisar tentang situasi Sang Hong. Sayangnya, Kaisar lebih tertarik pada kematian Kaisar Iblis dan hanya memberikan jawaban yang samar-samar. Jadi, Zuan harus menyelidikinya sendiri. Ketika dia tiba di rumah bordir, dia menuju ke ruang kerjanya sendiri. Setiap utusan token emas memiliki kantor khusus mereka sendiri. Jika dia menerobos masuk ke kantor utusan token emas lainnya, bawahan mereka kemungkinan tidak akan menunjukkan rasa hormat yang sama kepadanya. Dia melihat dua orang pria, satu berkepala botak di atas dan satu di depan, sedang bermain kartu begitu dia masuk. Zuan melotot, meskipun dia tidak sering ke sini, bukankah orang-orang ini terlalu malas? Bos, seru Dai ke-7 dan Chen ke-8, sambil segera membuang kartu-kartu itu ketika mereka melihatnya. Mereka tersenyum patuh saat membawakannya teh. Akhirnya kau kembali. Iklan oleh Pub Future. Bahkan Xiao Jianren pun bergegas datang saat mendengar berita itu.
Dia baru menyadari bahwa itu adalah Zuan saat dia mendekat. Dibandingkan dengan dua orang lainnya, dia jauh lebih pendiam saat dia berteriak, "Tuan 11." Departemen mereka jelas telah menjadi cabang yang menganggur tanpa pemimpin mereka. Zuan tidak membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan. "Mengapa kamu tidak mengikuti Tuan Sang?" Xiao Jianren berkata dengan ekspresi getir, "Kami juga ingin berada di sisi Tuan Sang, tetapi Tuan Sang terus mengulur waktu. Pengadilan mengirim orang untuk menanyakan hal itu beberapa kali, dan kami menerima laporan dari rumah bordir untuk kembali dan menjelaskan situasinya. Kami tidak dapat menghubungi Tuan ke-11 dan tidak punya pilihan selain kembali ke ibu kota." "Apa yang sebenarnya terjadi di kota Ulat Sutra?" tanya Zuan. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa bertindak sendiri dalam situasi seperti itu. Dia tidak berniat menyalahkan mereka. Namun, semua informasi mengenai kota Ulat Sutra telah ditutup, dan buktinya telah dibawa ke ibu kota oleh utusan bordir. Dia tidak dapat menemukan apapun. Dai ke-7 dan Chen ke-8 saling memandang dengan cemas. Pangkat mereka terlalu rendah dan tidak tahu apa-apa. Untungnya, Xiao Jianren selalu dapat diandalkan dan berkata, "Saya menduga bahwa Tuan akan khawatir tentang hal ini, itulah sebabnya saya diam-diam memperhatikan dan menyelidiki. Menurut apa yang saya ketahui, malam itu ketika Tuan Sang menemukan kebakaran besar di stasiun relay, banyak pembunuh tiba-tiba bergegas maju dan membantai semua orang di armada utusan kekaisaran. Tentu saja, saat ini, kota Ulat Sutra hanya memberitahu publik tentang korban yang disebabkan oleh kebakaran tersebut." Setelah Zuan mendengarkan penjelasannya, dia berkata dengan serius, "Selain orang yang bertanggung jawab atas stasiun relay, kemungkinan ada yang salah dengan Kapten Pertahanan Kota Ulat Sutra juga. Dialah yang memisahkan Tuan Sang dari divisi pengawal bersenjata. Tuan 11 memang bijaksana dan maha melihat." Xiao Jianren memujinya diam-diam sebelum berkata, "Kapten Pertahanan Kota Ulat Sutra telah ditangkap, tetapi dia meninggal sebelum sempat diinterogasi." Zuan berkomentar sambil mengerutkan kening, kematian yang aneh adalah sebuah jejak tersendiri. "Benar," kata Xiao Jianren sambil mengangguk. "Rumah bordir kami mengikuti jejaknya. Ada kemungkinan besar Shadow Group akan ikut serta." "Shadow Group?" tanya Zuan sambil mengerutkan kening. Dia pernah berinteraksi dengan para pembunuh Shadow Group sebelumnya. Ada beberapa Dark Elf di antara mereka. Dia mengira itu adalah struktur yang didirikan oleh ras Vian, tetapi setelah berurusan dengan ras Vian, tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan mereka. "Rekan-rekanku sudah memeriksa bukti-bukti, dan mereka menemukan beberapa bukti yang tidak menguntungkan di kamar Tuan Sang. Namun, ada kemungkinan besar itu ditanam oleh seorang penjahat. Mereka sudah melaporkan hal ini kepada atasan mereka, tetapi tidak ada instruksi lain," kata Xiao Jianren dengan bingung. Zuan menduga bahwa Kaisar pasti tahu bahwa Sang Hong telah disalahkan secara salah, tetapi mengapa dia tidak berbicara dan malah membiarkan Raja Qi memfitnah Sang Hong. Bahkan para wanita klan Sang pun akhirnya dipermalukan. "Apakah Tuan Sang sudah meninggal atau belum?" tanya Zuan. "Saya tidak tahu," kata Xiao Jianren sambil menggelengkan kepalanya. "Dari apa yang saya tahu, Sir Sang kemungkinan besar melarikan diri dari stasiun pemancar. Namun, situasi saat itu terlalu berbahaya. Meskipun kami tidak menemukan mayatnya, keadaannya tampaknya tidak terlalu baik untuknya." Ekspresi Zuan menjadi gelap saat mendengarnya. Meskipun awalnya dia dan Sang Hong adalah musuh, pada akhirnya, karena berbagai alasan, mereka berakhir di pihak yang sama. Sang Hong adalah salah satu dari sedikit sekutu yang dapat diandalkannya. Sang Hong seperti seorang senior, tetapi juga seorang teman. Baik untuk alasan publik maupun pribadi, Zuan tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Namun, para pembunuh Shadow Group ada di mana-mana malam itu, dan bahkan orang-orang Silkworm City pun telah putus asa. Situasinya benar-benar tidak terlihat begitu baik. Namun, saat itu Xiao Jianren berkata, "Namun, menurutku, Tuan Sang memiliki kesempatan besar untuk bertahan hidup." "Oh, kenapa kamu bilang begitu?" Zuan bertanya dengan cepat. Xiao Jianren kemudian berkata, "Utusan bordir kami membantu semua orang kami untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi bahkan setelah kami mencari sebanyak yang kami bisa, kami tidak menemukan keberadaan Tuan Sang sama sekali. Jika dia benar-benar mati, kami akan menemukan mayatnya. Ada kemungkinan besar dia ditangkap oleh orang-orang Shadow Group. Tentu saja, ada juga kemungkinan dia diselamatkan oleh orang lain." Namun, suaranya menjadi jauh lebih lembut ketika dia menyuarakan kemungkinan kedua,
karena kemungkinannya terlalu rendah. Zuan sebenarnya sangat gembira dengan kemungkinan terjadinya perubahan peristiwa. Selama Sang Hong belum mati, masih ada kesempatan. Sementara itu, di sisi Kaisar, Kasim Wen membungkuk hormat dan bertanya, "Apa yang kau berikan kepada pelayan ini? Pergi dan pilihlah hubungan Zuan dan Putri Mahkota," kata Zhao Han. Ekspresi kekhawatiran yang ditunjukkan Bi Linglong ketika mendengar Zuan dalam masalah muncul di benaknya. Dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Bab 1549, khawatir. Hah, Kasim Wen berteriak kaget, mengira ia salah dengar. Lagi pula, jangan biarkan siapapun tahu tentang ini, Zhao Han melanjutkan, melotot. Saya hanya merasa bahwa interaksi mereka tidak sesuai dengan hubungan antara seorang penguasa dan menterinya. Aku harap aku terlalu banyak berpikir. Jika ada sesuatu, kamu harus segera memberitahu Kaisar ini. Turun, jawab Kasim Wen, merasa sangat terkejut. Meskipun Kaisar meremehkan situasi itu, tidak mungkin dia akan meminta Kasim Wen menyelidiki hal itu jika dia tidak memiliki kecurigaan tertentu. Putri Mahkota adalah seorang yang mulia dan berbudi luhur, dia praktis adalah standar seorang wanita istana yang anggun dan mulia. Bahkan tidak ada sedikit pun kekurangan yang terlihat dari etiketnya setelah ia menikah dengan putra mahkota. Banyak orang diam-diam berpikir bahwa kecantikannya terbuang sia-sia untuk seseorang seperti putra mahkota, tetapi itu adalah sesuatu yang hanya berani mereka pikirkan secara pribadi. Putra mahkota adalah pewaris tahta di masa depan. Siapakah yang berani mengkritiknya? Seseorang seperti putri mahkota yang berasal dari klan besar seharusnya tahu beratnya tindakan seperti itu. Tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang melampaui batas. Itu berarti masalahnya harus ada pada Zuan. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa Zuan agak pembohong, Kasim Wen sebenarnya menganggapnya sebagai anak muda yang sangat baik. Dia bahkan diam-diam memberiku beberapa perak dari waktu ke waktu. Zuan memang berani, tapi tidak sampai berani menyentuh putri mahkota, kan? Itu kejahatan yang dapat dihukum mati selama 9 generasi. Meskipun dia merasa itu tidak mungkin, Kasim Wen sama sekali tidak menunjukkan pikirannya yang sebenarnya. Dia membungkuk hormat kepada Zhao Han dan menjawab, dimengerti gelombang. Zhao Han mengangguk dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Kasim Wen untuk mundur. Sebenarnya, dengan berlatihnya, tidak akan sulit baginya untuk mengawasi Bi Linglong dan Zuan sama sekali. Namun, dia adalah kaisar dengan banyak hal yang harus diurus, jadi bagaimana dia bisa begitu santai? Lebih jauh lagi, setelah mempelajari misteri mengenai kematian Kaisar Iblis, terutama keberadaan para dewa abadi dari daerah tak dikenal, ia sebenarnya telah memperoleh banyak pengetahuan. Dia butuh waktu untuk berpikir dengan cara yang benar-benar pahlawan. Sejauh yang dia tahu, dia bahkan bisa memiliki kesempatan untuk membuat terobosan. Akhir dari masa hidupnya semakin dekat, dia perlu memanfaatkan setiap detik terakhirnya. Sementara itu, Zuan masih belum tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Namun, dia telah menemukan banyak bahan di rumah bordir. Identitasnya sebagai utusan token emas memiliki otoritas lebih besar daripada Xiao Jianren, yang memberikan akses ke beberapa informasi yang tidak dimiliki Xiao Jianren. Zuan merasa agak aneh karena Zuxi Cixin tidak ada di rumah bordir. Dia bertanya-tanya kemana perginya pria itu. Menurut Xiao Jianren, Zuxi Cixin sudah cukup lama. Dia mungkin sedang menjalankan semacam misi rahasia. Namun, Zuan tidak terlalu memikirkannya. Utusan bordir memiliki banyak misi rahasia. Itu bukan sesuatu yang perlu didistribusikan. Perhatian Zuan segera kembali ke kasus Sang Hong. Dia dan Xiao Jianren menganalisis situasi tersebut dalam waktu lama. Mereka menemukan sebuah berkas di dalam gulungan yang telah berhasil menemukan mayat beberapa pembunuh Shadow Group di dalam geng kecil di kota. Setelah kejadian itu, Embroidered Envoys telah menginterogasi penduduk sekitar, tetapi mereka masih tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Karena geng itu agak jauh dari stasiun relay dan lingkungan sekitar yang sepi, orang-orang tidak mendengar suara apapun. Mereka hanya merasa bahwa malam itu agak dingin, menyebabkan mereka menarik selimut lebih rapat saat tidur. Xiao Jianren mengambil kaca pembesar dan melihat berkasnya. Dia segera mengungkapkan sinkronisasinya. Ini seharusnya tidak terjadi. Semua pejabat setempat menolak, jadi mereka memindahkan penjaga kota lebih awal. Pembunuhan Shadow Group sudah menjadi mayoritas, jadi bagaimana mungkin begitu banyak pembunuh yang terbunuh?
Zuan menunjuk bagian akhir berkasnya dan berkata, itulah mengapa orang-orang rumah bordir yakin bahwa mereka sebenarnya bukan pembunuh dari kelompok bayangan. Lagi pula, geng itu terlalu jauh dari stasiun relay. Penduduk setempat juga tidak mendengar suara pembunuhan. Xiao Jianren tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Tuan ke-11, jika orang-orang berpakaian hitam itu berhadapan dengan seseorang yang berlatih jauh lebih tinggi dari mereka, apakah ada kemungkinan mereka terbunuh tanpa melakukan tindakan apapun? Itu bukan hal yang mustahil, jawab Zuan. Ia berpikir dalam hati dan berkata, lagi pula, jika mereka memiliki metode pelatihan khusus atau keterampilan khusus tertentu, mereka akan dapat membunuh para pembunuh itu secara diam-diam. Lagi pula, orang-orang yang tinggal di geng itu hanyalah orang biasa. Bahkan jika suaranya sedikit, mereka mungkin tidak akan mendengarnya. Lalu apakah ada kemungkinan mereka adalah pembunuh dari kelompok bayangan, dan mereka mengejar Tuan Sang, tetapi pada akhirnya, seorang individu yang kuat tiba-tiba menyelamatkan Tuan Sang. Xiao Jianren bertanya sambil berdoa. Iklan oleh Pub Future. Mata Zuan berbinar dan dia menjawab, itu memang mungkin. Ketika melihat kegembiraan Zuan, Xiao Jianren segera mengingatkannya, Tuan, jangan terlalu senang dulu. Saat ini, sepertinya Tuan Sang jatuh ke tangan Shadow Group adalah kemungkinan yang paling besar. Peluangnya untuk diselamatkan oleh ahli yang lewat sangat kecil. Dia merasa agak aneh. Bukankah Sir Eleven terlalu khawatir dengan keselamatan Sir Sang? Mungkinkah mereka telah menjalin persahabatan setelah perjalanan itu? Namun, dia belum pernah melihat mereka berinteraksi sebelumnya dalam perjalanan ke Cloud Center Commandery. Apa yang kau katakan masuk akal, kata Zuan sambil menenangkan diri. Kemudian, ia menugaskan Xiao Jianren untuk memulai penyelidikan dari beberapa sudut, berharap dapat menemukan keberadaan Sang Hong secepat mungkin. Kemudian, ia bergegas berganti pakaian dan meninggalkan istana. Para wanita dari klan Sang mungkin ketakutan saat itu. Bagaimanapun, Sang Hong dalam bahaya, dan Zuan baru saja membunuh Yi Zibing di depan umum. Keduanya dapat dianggap sebagai bencana besar. Benar saja, ketika Zuan bergegas kembali ke kediaman Sang, dia mendapati bahwa suasana di sana dingin dan suram. Bahkan sebagian besar pelayan sudah pergi. Seluruh tempat itu tampak sepi. Orang-orang itu jelas khawatir bahwa mereka akan terlibat dan melarikan diri. Zuan segera masuk dan melihat bahwa Mu Yi yang sudah tua sedang mengkritik para pelayan yang telah melarikan diri. Lagi pula, klan Sang biasanya memperlakukan staf mereka dengan sangat baik. Sementara itu, Sang Qin berusaha menghibur Mu Yi, dengan berkata, klan Sang saat ini sedang menghadapi bencana besar. Mereka juga punya keluarga, jadi wajar saja jika mereka tidak mau terlibat. Meskipun begitu, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dulu, dia selalu berbicara langsung dan efisien. Sekarang, dia terdengar sedikit lebih muram. Mu Yi bergumam kesal, ini semua salahku karena keluar tadi, hampir membiarkan kalian berdua diganggu oleh bajingan Yi itu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bagaimana aku akan menghadapi ayahmu? Zheng Dan berkata, Mu Yi, kamu juga mencari informasi tentang ayah mertua. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi? Mu Yi berkata dengan penuh rasa terima kasih, syukurlah Tuan Zhu datang tepat waktu. Namun, dia masih terlalu muda dan ceroboh. Yi Zibing adalah putra kesayangan Hakim Yi, bagaimana mungkin dia membiarkan semuanya berakhir seperti ini? Selain itu, banyak petugas pengadilan juga terbunuh. Haruskah aku mengawal kalian berdua keluar dari ibu kota sampai keadaan sedikit tenang? Sang Qin dan Zheng Dan menggelengkan kepala dan menjawab, dia menyuruh kami menunggunya. Mu Yi berpikir, mereka berdua bahkan belum menikah, tetapi mereka sudah begitu patuh kepadanya. Namun, dia tahu bahwa hubungan mereka benar-benar agak melodramatis. Terlebih lagi, dia dan Sang Hong juga ikut berperan, jadi itu adalah lelucon yang harus dia simpan sendiri. Seseorang berkata sambil tertawa, jangan khawatir, saya sudah mengurus semuanya. Tidak perlu takut lagi, Kakak Su, seru Sang Qin dan Zheng Dan sambil berdiri dengan gembira dan bahagia saat melihat sosok yang mereka kenal. Hati-hati, kata Zuan sambil berjalan mendekat untuk membantu Sang Qin kembali ke tempat duduknya. Mu Yi melihat pemandangan itu dengan ekspresi bersyukur. Dia mengangguk ke arah Zuan, lalu pergi untuk memberi ruang bagi ketiga anak muda itu. Sang Qin tersipu ketika dia melihat tindakan Mu Yi,
tetapi ketika dia merasakan perhatian Zuan, dia juga merasa hangat di dalam hatinya. Sementara itu, Zheng Dan agak cemburu. Meskipun awalnya dia tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua, setelah berada di dekat Sang Qin selama ini, dia tidak bisa tidak memperhatikan perubahan pada perut Sang Qin. Ketika dia bertanya tentang hal itu, dia kemudian mengetahui tentang rencana klan Sang, yang membuatnya merasa marah sekaligus malu. Namun, setelah memikirkannya lebih lanjut, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa bersama Zuan dengan baik. Fakta bahwa dia tidak perlu menyembunyikan sesuatu lagi dari klan Sang juga merupakan hal yang baik. Namun, memikirkannya secara rasional adalah satu hal, dia masih merasa seolah-olah dia telah mencuri pria milik seseorang. Untungnya, dia bukan orang yang berpikiran sederhana. Dia segera memarahi dirinya sendiri, klan Sang sedang mengalami kesulitan besar saat ini, tetapi dia sebenarnya sedang ingin cemburu. Tuan Zhu, bagaimana Anda menghadapi situasi ini? Sang Qin bertanya sambil berkedip. Dia benar-benar penasaran. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia pahami. Iklan oleh Pub Future, Zuan pun menceritakan secara garis besar apa yang terjadi. Baik Sang Qin maupun Zheng Dan, keduanya sangat terkejut. Apa yang dialami Zuan akhir-akhir ini sungguh tidak dapat dipercaya. Pengadilan sudah bertindak terlalu jauh. Bagaimana mungkin mereka hanya memberimu pangkat markis setelah kontribusi sebanyak ini? Sang Qin mengumpat sejenak. Namun, dia segera berkata dengan heran, aku benar-benar ingin pergi bersama kakak laki-laki Zhu untuk merasakan keindahan wilayah Rasvian. Zheng Dan juga tercengang. Dulu, mereka pernah mengalami berbagai hal menakjubkan saat dia dan Zuan menghadapi berbagai risiko bersama. Kalau tidak mungkin dia akan jatuh cinta padanya. Namun, setelah menikah dengan klan Sang, dia tidak bisa bersamanya lagi. Hidupnya menjadi jauh lebih membosankan dibandingkan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hati. Saat itu, kultivasinya jelas sedikit lebih tinggi daripada Zuan di kota Bright Moon, namun sekarang, kultivasinya telah melesat ke langit. Dia sekarang hanya bisa mengaguminya dari kejauhan. Ketika dia berpikir tentang bagaimana bahkan jika dia pergi bersamanya ke wilayah Rasvian, dia hanya akan menyeretnya ke bawah, dia merasa lebih muram dan sedih. Namun, seolah menyadari suasana hatinya yang sedang sedih, Zuan menggenggam erat tangan Zheng Dan untuk menghiburnya. Sang Qin sedikit terganggu saat melihat tindakan Zuan. Biasanya, dia seharusnya kesal saat ada pria asing yang begitu dekat dengan saudara iparnya, tetapi dia tidak merasa marah sama sekali. Sebaliknya, dia merasa hangat, seolah-olah mereka adalah satu keluarga. Benar, kasus paman yang terhormat masih diselidiki, tetapi mereka seharusnya dapat segera menyelesaikan tuduhan berkolusi dengan Rasvian, kata Zuan. Rasvian telah tunduk kepada Zhao Han, jadi hubungan antara kedua belah pihak akan menjadi jauh lebih baik. Siapa yang akan mencoba menimbulkan masalah di saat seperti ini? Siapapun yang mencoba merusak acara semacam ini akan mengalami banyak masalah. Tidak mungkin ayahku berkolusi dengan Rasvian sejak awal. Jelas ada yang menjebaknya, kata Sang Qin dengan marah. Menurut caramu menggambarkan kejadian di istana, kemungkinan besar pihak Raja Qi yang membuat keributan dan ingin melancarkan serangan balik dengan memanfaatkan situasi ayahku. Yang mulia memang hebat, dia tidak berusaha melindungi reputasi ayahku. Jika kakak Zhu tidak segera kembali, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dia benar-benar agak marah. Ayahnya pernah diabaikan oleh Kaisar atas urusan kota Bright Moon, dan sekarang, itu terjadi lagi. Tidak peduli seberapa setianya klan Sang, hati mereka sekarang terasa dingin. Zuan segera menolongnya dan berkata, jangan terlalu marah, atau bisa jadi hal itu akan menyakiti anak itu. Sang Qin tersipu dan bergumam, aku tidak selemah itu, namun, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap perutnya. Ekspresinya berseri-seri dengan kebahagiaan seorang ibu. Temukan novel terbaru di Novel Elbin, Coppermeter. Benar, aku bahkan menemukan informasi lain. Paman yang terhormat masih hilang saat ini, dia mungkin masih hidup. Namun, kita tidak tahu apakah dia ditangkap oleh Shadow Group atau diselamatkan oleh orang lain, Zuan menjelaskan, membagikan informasi yang dia dapatkan dari rumah bordir kepada kedua wanita itu. Ini adalah berita terbaik yang pernah kami dengar selama ini, kata Sang Qin, matanya berkaca-kaca. Selama ayahku masih hidup, masih ada kesempatan. Ketiganya berbincang cukup lama, hingga langit mulai gelap. Namun,
Zuan tetap harus meninggalkan kediaman Sang pada akhirnya. Bagaimanapun, di mata orang lain, dia tetap orang luar. Tetap tinggal di sana tidak akan baik untuk reputasi siapapun. Ia kembali ke rumah bangsawannya sendiri, yang sekarang telah berubah menjadi rumah bangsawan. Setelah berkeliling sebentar, ia kemudian diam-diam keluar. Ia sekarang menjadi ayah untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin ia hanya tinggal di rumah sendirian? Dia membeli berbagai macam barang untuk anak-anak kecil, lalu kembali ke kediaman Sang lagi. Dia menyelinap masuk di tengah kegelapan. Dia sudah mempelajari semua informasi tentang formasi pertahanan kediaman Sang sejak lama, jadi dia tidak akan membunyikan alarm. Namun, saat memasuki kamar Sang Qin, dia ragu-ragu, khawatir akan membuatnya takut jika mengunjunginya larut malam. Lagi pula, mereka tidak sedekat itu, tetapi mereka juga bukan orang asing. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengunjungi Zeng Dan terlebih dahulu. Alasan pertama adalah karena dia ingin lebih dekat dengan Sang Qin melalui dia, dan alasan kedua adalah karena dia merasa dia agak lesu hari ini, jadi dia ingin berbicara baik-baik dengannya. Maka, dia bergegas ke kamar Zeng Dan. Ketika mencium aroma yang familiar dan memikirkan tempat gelap yang pernah mereka kunjungi. Sebelumnya, ia merasakan sesuatu yang membara dalam dirinya. Dia menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam selimut. Zeng Dan tentu saja takut, tetapi ketika merasa bahwa itu adalah dirinya, dia benar-benar merasa rileks. Ahsu gelombang, Zeng Dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Zuan dengan cepat menciumnya, menyela semua yang ingin dia katakan. Gelombang. Perpisahan yang singkat mungkin sudah terasa lama bagi pasangan pengantin baru, namun, keduanya telah berpisah begitu lama. Tubuh Zeng Dan pun cepat melunak. Namun, bahkan ketika api semakin membesar, sebuah suara pelan tiba-tiba berkata, "Kakak Zhu, aku masih di sini." Seluruh tubuh menjadi tegang. Dia tercengang, bab 1550, Kemarahan Permaisuri. "Dia kecil, kenapa kamu di sini?" Zuan bertanya dengan malu. Ia tak menyangka kedua wanita itu tidur di ranjang yang sama. Hal-hal seperti kesukuan mulai muncul di benaknya. Namun, ia segera menyingkirkan pikiran-pikirannya itu. Bagaimanapun, baik Zeng Dan maupun Sang Qin, tidak satu pun dari mereka tampak seperti orang yang akan melakukan hal seperti itu. Karena banyak orang meninggal di kamarku, aku terlalu takut untuk tinggal di sana sendirian, jadi aku datang ke tempat kakak iparku, kata Sang Qin lemah, tampak sangat malu. Zeng Dan menyingkirkan Zuan. Pria ini langsung menyumpal mulutnya begitu dia muncul, bahkan tidak sempat mengatakan apapun. Zuan merasa sakit kepala. Meskipun klan Sang sudah tahu tentang hubungannya dengan Zeng Dan, mereka tetap berpura-pura tidak tahu di permukaan. Tanpa disadari, mereka telah mencapai pemahaman diam-diam, karena itu setidaknya akan terlihat lebih baik di permukaan. Namun sekarang, dia telah melakukan semua itu dengan saudara ipar Sang Qin tepat di depan wajahnya. Itu agak keterlaluan. Sang Qin menggigit bibirnya dan berkata, "Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua." "Ah, ini sangat memalukan," pikir Zeng Dan, pipinya memerah. Dia terlalu malu untuk melanjutkan. Dia meraih Sang Qin dan berkata, "Jangan pergi. Banyak sekali orang yang meninggal di sana, ini bukan tempat yang bagus untuk ditinggalkan. Tetaplah di sini." Sang Qin tercengang. "Masih di sini, dan mengawasi kalian berdua." Zuan pun tersadar dari lamunannya. Dia berkata tanpa nada meminta maaf, "Ini semua salahku. Aku terlalu terburu-buru sepanjang hari hingga akhirnya mengganggu kamarmu." "Tidak apa-apa, bajingan Yi itu benar-benar menjijikkan. Bahkan kematian tidak akan menghapus kejahatannya. Banyak pelayan yang pergi hari ini dan kita tidak memiliki cukup tenaga kerja. Besok, kita akan beres-beres kamar lagi, lalu aku akan pindah ke kamar lain," kata Sang Qin, merasa sedikit aneh saat mengucapkan kata-kata itu. Pria ini telah menculik adik iparnya di rumahnya sendiri, tetapi dia malah berusaha membantu pria itu mencapai tujuannya, yang berarti dia tidak akan mengganggu mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia juga merasa bahwa suasana di dalam terlalu aneh. Dia harus keluar dari apapun yang terjadi. Zuan pun tiba-tiba menarik perhatiannya, sambil berkata, "Sebenarnya aku ingin bertemu denganmu terlebih dahulu, tetapi aku takut-takut di tengah malam. Itulah mengapa aku datang ke Dandan untuk membicarakan semuanya. Mengingat kau juga ada di sini, itu lebih baik." Setelah itu,
Dia mengeluarkan semua perlengkapan bayi dari Brilliant Glass Bed miliknya dan berkata, saya tidak tahu harus membeli apa dan tidak punya pengalaman. Coba lihat dan lihat apakah ada yang berguna. Sang Qin sedikit malu, lalu berkata, ini juga pertama kalinya aku. Namun, naluri seorang wanita membuatnya cukup ahli dalam tugas-tugas seperti itu. Lebih jauh lagi, ia masih belajar beberapa hal tentang menjadi seorang ibu. Ia menunjuk beberapa benda, membiarkan dua benda lainnya tercerahkan. Sekarang topik pembicaraan telah beralih ke anak itu, ia lupa untuk pergi. Wajahnya mulai berseri-seri saat mereka mengobrol, dan suasana hatinya menjadi jauh lebih cerah. Sekarang, giliran Zheng Dan yang merasa sedikit aneh. Kekasihnya sedang berbicara dengan wanita lain tentang anak mereka di ranjangnya. Mengapa hal aneh seperti itu tampak begitu wajar? Iklan oleh Pub Future. Zuan tiba-tiba mengeluarkan dua pedang dan berkata, ini adalah pedang Yin Yang, dan keduanya berpasangan. Pedang ini paling kuat jika digunakan bersama-sama. Kalian berdua tidak memiliki senjata yang bisa digunakan, jadi akan lebih baik jika kalian masing-masing diberi satu. Atribut kedua pedang itu berbeda. Tidak ada orang lain yang seperti dia, yang mampu menggunakan dua elemen sekaligus. Itulah sebabnya dia tidak bisa memberikannya kepada orang yang sama. Namun, dia bisa memberikan masing-masing satu. Pedang itu menjadi lebih kuat saat disatukan, jadi dia juga bisa mendekatkan keduanya dengan cara itu. Senjata kelas surga, Zheng Dan dan Sang Qin berteriak kaget. Mereka berpengetahuan luas dan secara alami mengenali aura senjata itu. Mereka berdua cukup senang. Bagaimanapun, senjata kelas surga adalah benda yang hanya bisa digunakan oleh sedikit orang jenius, bahkan di antara sekte besar mereka. Baik klan Zheng maupun Sang, mereka belum pernah memiliki senjata setingkat itu sebelumnya. Masing-masing benar-benar mampu berfungsi sebagai harta warisan klan masing-masing. Kekhawatiran Zheng Dan segera sirna oleh kegembiraan. Namun, ia segera menenangkan diri dan bertanya, apa yang akan kau lakukan jika kau memberi kami senjata kelas surgamu? Ia tahu Zuan menggunakan pedang, jadi ia merasa khawatir padanya. Jangan khawatir, aku punya yang lebih kuat lagi, kata Zuan. Namun, dia tidak memberitahu mereka tentang tingkatan keilahian pedang Taye, atau mereka akan benar-benar ketakutan. Ah Zu, kau hebat sekali gelombang, seru Zheng Dan. Jika Sang Qin tidak ada, dia pasti sudah menghujani lehernya dengan ciuman seperti sebelumnya. Terima kasih, Kakak Zu. Sang Qin menjawab, merasa sedikit malu. Lagi pula, mereka berdua tidak sedekat dia dengan Zheng Dan. Namun, setelah beberapa kejadian, jarak di antara mereka sudah semakin dekat tanpa disadari. Ketika melihat penampilan bahagia para wanita itu, Zuan teringat sebuah pepatah dari forum daring di dunianya sebelumnya yang dijamin dapat menyembuhkan semua penyakit. Ketika pacarmu marah, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan tas. Tas telah kehilangan semua makna di dunia ini, tetapi senjata kelas surga memiliki efek yang sama. Dapatkan bab terbaru di novelbin.com. Sayangnya, aku benar-benar tidak punya banyak senjata kelas surga. Aku sudah memberikan sebagian besarnya dan aku tidak punya banyak lagi. Haruskah aku pergi dan melihat apakah Qi Wen punya lagi? Sudah terlalu lama sejak Zheng Dan terakhir kali bertemu Zuan. Mereka terlalu banyak bicara. Sementara itu, Zuan dan Sang Qin awalnya merasa agak terasing, tetapi sekarang setelah mereka membicarakan keselamatan anak dan Sang Hong, pembicaraan mereka pun semakin dekat. Zheng Dan memperhatikan bahwa Zuan terus duduk di tepi tempat tidur untuk menghindari kecurigaan. Dia menyingkirkan selimut dan berkata, kamu harus masuk. Ini sudah pertengahan musim dingin. Akan dingin jika kamu tetap seperti itu. Wajah Sang Qin memerah. Lagi pula, dia sekarang tidur sekamar dengan Zheng Dan. Namun, dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Sebenarnya aku tidak kedinginan, kata Zuan. Dengan kultivasinya, dia tidak takut lagi pada dingin. Tentu saja, terlepas dari apa yang dia katakan, tubuhnya cukup jujur, langsung bereaksi. Pindahlah ke sisi lain, kata Zheng Dan, sambil mendorong Zuan ke tengah. Meskipun mereka berdua benar-benar berani secara pribadi, Sang Qin hadir, jadi dia tetap merasa malu. Dia tentu saja ingin Sang Qin juga menanggung rasa malu itu. Hah, seru Sang Qin sambil melompat ketakutan. Dia segera minggir. Ketika dia melihatnya berjaga-jaga terhadapnya seolah-olah dia adalah pencuri, Zuan hampir tertawa. Dia berkata, kamu akan jatuh jika kamu bergerak lebih jauh.
Kamu tidak boleh membiarkan dirimu masuk angin. Iklan oleh Pub Future. Wajah Sang Qin memanas. Baru setelah mendengar perkataannya itu, dia berhenti menjauh karena malu. Zuan tahu bahwa itu adalah naluri alaminya sebagai seorang wanita muda, jadi dia tidak mencoba menggodanya terlalu banyak. Sebaliknya, dia melanjutkan topik pembicaraan mereka sebelumnya. Benar saja, seiring berjalannya pembicaraan, Sang Qin menjadi tenang. Zheng Dan mengobrol dengan mereka, tetapi rasa kantuk segera menguasainya. Tanpa disadarinya, ia pun tertidur. Kedua wanita itu benar-benar ketakutan. Sekarang Zuan telah kembali, dengan perlindungannya, mereka pun langsung merasa rileks. Ditambah lagi fakta bahwa ia tahu Sang Qin ada di sana sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun, rasa lelah menguasainya, dan ia pun tertidur dengan sendirinya. Zheng Dan sangat akrab dengan Zuan, jadi dia bisa tertidur dengan sendirinya. Namun, Sang Qin tidak seberuntung itu. Bagaimana mungkin dia bisa tidur dalam situasi seperti itu? Jantungnya berdebar kencang saat dia merasakan aura maskulin pria di sampingnya. Dia bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Biarkan aku mendengarkan anak itu sebentar, kata Zuan. Ketika dia mendengarnya berbicara tentang anak itu, tatapan Sang Qin menjadi jauh lebih lembut saat dia menjawab, "Mem." Zuan masuk lebih dalam ke dalam selimut dan menempelkan telinganya ke perutnya. Tubuh Sang Qin sedikit gemetar saat merasakan sentuhannya. Namun, perutnya tetap menonjol sehingga lebih mudah baginya untuk mendengarnya. Aku bisa mendengar suara detak jantungnya. Bisik Zuan bersemangat. Ia telah mencoba pada siang hari, tetapi pakaiannya terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Wajah Sang Qin menghangat saat dia berkata, "Saya pikir anak itu tahu bahwa ayahnya ada di sini." Zuan sangat gembira. Ia menempelkan kepalanya ke berbagai bagian perutnya untuk mendengar lebih banyak suara. Sang Qin merasa tidak nyaman sekaligus malu, berpikir, pria ini biasanya tampak cukup berani dan mengesankan, mengapa ia bersikap kekanak-kanakan seperti anak kecil sekarang. Tangan Sang Qin yang tidak tahu harus kemana akhirnya membelai rambutnya. "Ini laki-laki saya, ayah dari anak saya." Dengan kontak fisik seperti itu, mereka berdua menjadi sangat akrab satu sama lain. Sang Qin tanpa sengaja berakhir di pelukannya. Karena dia hamil, dia memunggunginya, dia meringkuk seperti kucing kecil dalam pelukannya. Namun, wajahnya dengan cepat memanas. Pria ini tidak bersikap sopan seperti sebelumnya. Dia bilang dia hanya mendengarkan anak itu, tetapi mengapa tangannya bergerak semakin tinggi. Hal itu terutama terjadi ketika hidungnya menempel di lehernya. Udara panas itu terasa seolah-olah akan membuat Sang Qin meleleh. Dia mengerutkan bibirnya, namun, pada akhirnya, dia diam-diam membiarkan Sang Qin melakukan apa yang diinginkannya. Namun, Zuan jelas tidak puas. Ketika dia merasakan sesuatu menekannya, Sang Qin mulai panik, berbisik, "Tidak gelombang. Ini adalah kamar Zheng Dan. Dia masih ada di sana." Sementara itu, di sebuah villa sumber air panas di pinggiran kota, Permaisuri Liu Ning baru saja selesai mandi. Ia berbaring di tempat tidurnya, bersantai. Kasim Lu diam-diam mengamati wanita di ranjang itu. Kulitnya berseri-seri, dan gaunnya yang ketat semakin menonjolkan kedewasaan tubuhnya. Pemandangan itu sungguh mengkhawatirkan, karena permaisuri baru saja mandi, masih ada sedikit uap yang keluar dari tubuhnya, ditambah lagi kulitnya yang sedikit merah muda karena panas, dia sungguh cantik dan memikat. Kasim Lu tentu tahu mengapa dia berdandan dengan sangat teliti dan mengapa dia mandi. Ketika dia memikirkan, pria itu, dia benar-benar merasakan cinta sekaligus benci. Dia benci karena dia tidak memiliki apapun di sana. Sementara Zuan dapat menikmati Dewi yang dia dambakan siang dan malam. Namun, setiap kali dia memikirkan bagaimana Zuan telah menaklukkan permaisuri, hatinya yang kosong dipenuhi dengan perasaan puas dan gembira yang aneh. "Dasar pelayan anjing, apa kau sudah cukup melihat?" kata permaisuri. Matanya yang dihiasi riasan berwarna phoenix, menyapu ke arahnya dan menatapnya seolah-olah dia tahu niatnya. Tatapannya penuh dengan penghinaan dan kebencian saat dia bertanya, "Apakah kau sudah mengirim pesan atau belum? Kenapa dia belum datang?"